Halo, selamat datang kembali di acara Shipping and Logistics Talks. Masih bareng saya Adi dan Saya ada Mas Jati. episode pertama kita bakal ngulas tentang kapal terbesar yang pernah masuk ke Pelabuhan Tanjung Priuk di Indonesia. Ya, betul. Ini jadi sejarah juga karena belum pernah ada yang masuk ya Pak. Ya, betul Mas Sebesar Adi. ini. Dan sebagai informasi juga, ini merupakan kapal yang operatornya itu CMA CGM, operator perusahaan pelayaran terbesar ketiga dunia, asalnya dari Prancis. Ya, betul dari Prancis. Kemudian masuknya ini di terminal JICT. Ya, ya seperti yang Mas Adi sampaikan tadi, ini pada 31 Oktober kemarin Indonesia menciptakan sebuah milestone ya atau sejarah baru di mana kapal 16.000 TEU itu pertama kali datang ke Indonesia dan ke Tanjung Priok, lebih khusus ke Jakarta International Container Terminal atau JICT pada khususnya, karena sebelumnya belum pernah ada kapal sebesar itu yang masuk di Pelabuhan Tanjung Priok. Sebelumnya memang ada kapal 10.000, tapi di atas 10.000 itu sudah belum ada, dan baru sekarang masuk pada tanggal 31, lalu kemudian pada pertengahan November kemarin kapal berikutnya juga masuk dengan kapasitas 14.000 TEU, tapi masih dari servis yang sama yang dilayanin oleh CMA CGM. Jadi gitu Mas Adi. Jadi ini yang akan kita bahas nanti dalam editor views kali ini gitu. Mungkin boleh kasih gambaran Pak? Panjangnya itu udah bisa-bisa 3 kali panjang lapangan sepak bola ya, karena 3 itu kali udah, lapangan ya, sepak bola. karena panjangnya itu udah hampir 300 meter ya, panjang kapal itu. Dengan ya Mas Hadi, kalau lihat di jalan itu ada kontainer yang ngangkut barang itu kan, yang panjangnya 20 kaki. Kalau TEU itu kan 20 kaki, 20 feet ya, 20 feet equivalent unit. Itu 16.000 box itu yang 20 kaki ya. Diangkut satu kapal ya. Diangkut dalam satu kapal. Nah, kalau biasanya kan kalau dalam satuan kontainer itu kan umumnya ada dua ya. Ada yang 20 kaki, itu yang kita sebut TEU, lalu ada yang 40 kaki. Nah, kalau untuk kontainer box yang 40 kaki itu berarti kan kalau semua 40 kaki berarti ada 8.000 kontainer yang panjang itu, yang kalau Mas Hadi sering ke Tanjung Priok lihat kontainer-kontainer itu ya 8.000 itulah dalam satu kapal dimuat itu. Jadi bayangin Mas Hadi besarnya kapal itu gitu loh. Gitu. Itu dari servis mana Pak? Maksudnya termasuk dalam ada servis khusus kah atau emang apa gitu? Ya, namanya ini kan JAX ya, JAX atau JAX itu ya, rute langsung dari atau direct service dari Jakarta ke Amerika gitu loh. Ini juga sebenarnya sebelumnya sudah ada juga service itu, tapi sempat berhenti juga. Tapi ini service direct yang juga pertama kali dilayanin oleh kapal sebesar itu gitu loh. Jadi apa yang kita mau sampaikan Mas Hadi itu sebenarnya dari servis ini sebenarnya menggambarkan bagaimana perekonomian kita itu menjanjikan sebenarnya dengan kedatangan kapal sebesar ini. Jadi itu menggambarkan berarti perdagangan atau ekspor impor kita itu sebenarnya promising atau menjanjikan gitu loh, untuk khususnya untuk pelaku industri, pelaku atau operator dari kapal ini ya gitu. Perdagangan kita berarti baik-baik saja di tengah gempuran isu bahwa 2023 ini resesi. Iya, gitu ya itu yang mau kita sampaikan gitu. Sebenarnya kan banyak juga yang pikiran seperti Mas Hadi atau agak skeptis lah, kok berani-beraninya ya CMA itu membuka servis baru dengan kapal sebesar itu gitu loh. Apakah nanti ada barangnya gitu kan? Apalagi sekarang kalau kita melihat data itu kan ekspor impor kita kan lagi slow down di
mulai bulan September kemarin ya. Di bulan September itu bahkan di Tanjung Priok itu ada penurunan sekitar 11% untuk ekspor impor gitu. Nah, Jadi ya. sorry Pak dipotong. Menurut Pak Damas artinya CMA-CGM itu atas dasar apa gitu? Ini editor views ya dari sudut pandang Pak Damas. Mereka bisa memutuskan untuk membuka layanan langsung Jakarta ke Amerika. Iya. Sementara tadi Pak Damas bilang ekspor impor juga Tanjung Priok turun gitu kan? Iya, terus. Saya kira begini ya ini lebih melihat jangka panjang ataupun ada tren-tren perdagangan di global yang mungkin ada perubahan gitu loh, perubahan. Kita ambil contoh misalnya perdagangan Amerika China itu kan sedang mengalami penurunan ya dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan tren itu sebenarnya udah mulai terlihat dari masa sebelum pandemi gitu loh, pandemi gitu. Ditambah lagi ada pandemi, ada kebijakan di Cina yang misalnya full lockdown itu juga mempengaruhi perdagangan. Saya melihat CMA itu melihat peluang itu gitu loh. Artinya di luar perdagangan Amerika Cina itu ada pertumbuhan yang cukup signifikan di beberapa tahun terakhir dan kemungkinan itu akan tumbuh lagi ke depannya gitu, termasuk dari Indonesia. Jadi perdagangan Amerika Indonesia kemungkinan besar ke depannya akan meningkat. Jadi lebih melihat ke peluang ke depannya gitu loh. Jadi tidak melihat apa yang sedang terjadi saat ini. Misalnya ada slowdown itu mungkin sifatnya sesaat dan sangat fluktuatif. Jadi tapi CMA saya yakin dia melihat lebih ke depan gitu. Yang artinya dari sisi operator Pak, mereka melihat ada tadi Pak Damas juga sempat sampaikan ada perubahan gitu yang dari awalnya Amerika dan China itu cukup besar, sekarang bergeser ke negara-negara Asia yang non China. Betul. Artinya Amerika China perdagangannya menurun, tapi beralih ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Iya, Mas Adi, kalau kita membaca data yang ada itu sejak 2019 itu sebenarnya ada pergeseran. Jadi impor dari Amerika itu untuk dari negara Asia itu kalau sebelumnya itu paling banyak atau sangat didominasi oleh barang-barang dari Cina. Lalu kemudian pada sejak tahun 2019 itu impor barang dari Cina ada tren menurun gitu. Sementara dari negara-negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, Indonesia, terus kemudian dari Vietnam, Thailand itu ada pertumbuhan. Nah, kalau melihat datanya saya boleh baca sedikit datanya ya. Jadi boleh Pak, biar pasti juga. Iya, betul. Nah, kalau misalnya pada periode dari 2009 sampai 2016 itu memang China itu impor Amerika dari China itu bisa hampir mencapai 50% gitu. 50%. Lalu kemudian pada 2016 sampai 2018 impor Amerika dari Cina itu mencapai 36%. Sementara dari negara-negara non China, negara Asia non China itu hanya 25%. Jadi hampir selisihnya 9% kan. Jadi dari China 36%, kemudian dari Asianya hanya 25%. Lalu pada tahun 2019 impor Amerika dari China itu turun ke angka 31%. Sementara dari negara-negara Asia lainnya itu naik dari 25% jadi 29%. Kemudian pada periode 2020 sampai 2021 itu udah masuk pandemi ya. Itu penurunannya Cina mengalami penurunan dari 31% pada 2019 ke 30%. Sementara dari negara non-China, negara Asia non-China itu juga naik dari 29% ke 30%. Jadi di tahun 2020 sampai 2021 itu sudah imbang gitu. Jadi impor China itu ada yang dari impor Amerika dari China itu 30%, sementara impor dari negara non-China itu ada 30%. Lalu kemudian di
tahun ini 2022 bahkan negara-negara non China itu sudah melampaui, sudah lebih apa namanya, porsinya lebih besar daripada China gitu loh. Jadi impor Amerika dari negara-negara Asia pada 2022 ini sampai September itu dari negara non China itu lebih besar 6% dibanding dari China. Jadi apa yang mau saya katakan, itu trennya itu dari negara-negara non China kebutuhan impor dari Amerika itu semakin naik gitu loh, semakin naik. Sementara dari China itu mengalami penurunan gitu loh. Bahkan kalau hanya untuk kas 2022 ini penurunan impor dari China itu tidak hanya dalam perbandingan porsinya dengan negara-negara non China ya, tapi dibanding dengan impor rata-rata Amerika pun itu impor dari China turunnya cukup besar gitu. Jadi misalnya ya pada bulan September kemarin memang impor AS itu kan mengalami penurunan 11-12%, sebesar 12%. Tapi penurunan impor dari Cina itu jauh lebih besar. Jadi sekitar 18% gitu. Gitu. Jadi memang ada tren impor Amerika itu dari China mengalami penurunan. Itu angkanya gitu ya. Dan saya melihat bahwa negara-negara non China ini mengganti atau mensubstitusi barang-barang yang sebelumnya diimpor dari China kemudian beralih ke negara-negara lain. Dan CMA, saya melihat CMA itu kenapa membuka rute ini ya karena peluang itu ada pertumbuhan sebenarnya yang beralih dari China ke negara-negara non China termasuk dari Indonesia gitu. Oke Pak, ini berarti bisa kita asumsikan menurut editor Views bahwa CMA CGM melihat peluang tersebut. Ya, betul. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah apakah dari pemerintah kita juga ada inisiatif untuk mengundang kapal besar tersebut masuk ke sini? Karena ya tadi CMA melihat peluang, kemudian perdagangan Amerika Cina menurun. Nah, ini inisiatif pemerintah juga kah atau seperti apa? Maksud Mas Hadi apa? Ada intervensi dari pemerintah supaya CMA kamu harus buka gitu? Gitu. Maksudnya begitu? Atau ya kurang lebih seperti itu. Ya sebenarnya kalau intervensi seperti itu sih agak sulit ya karena ini sebenarnya kan business to business. Ketika dia membuka itu business to business. Tapi pemerintah bisa melakukan intervensi itu melalui pemberian insentif sebenarnya. Misalnya pemerintah minta ke pelabuhan untuk memberi diskon, apakah diskon itu dalam layanan layanan di pelabuhan lah, sejumlah layanan di pelabuhan seperti pandu, ketundan atau jasa labuh itu dikasih diskon ya bisa aja gitu loh. Ada dorongan dari pemerintah gimana supaya kapal-kapal ini bisa masuk, bisa lewat itu. Tapi kalau misalnya intervensinya ke perusahaannya dari pemerintah minta perusahaannya kamu harus membuka layanan ke sini itu agak susah. Sulit, ya? Itu tidak bisa dilakukan gitu loh. Gitu. Kemudian ini yang paling diuntungkan siapa Pak dari adanya direct call Jakarta Amerika? Ya sebenarnya banyak ya, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya untuk pelabuhan kan ini sebuah bukti bagi pelabuhan bahwa kalau selama ini kan pelabuhan itu selalu mendengungkan bahwa dia mengembangkan infrastruktur kepelabuhanan seperti apakah itu pendalaman kolam, terus kemudian penguatan dermaga itu kan atau pendalaman alur, itu sudah menjadi bukti bahwa operator pelabuhan dalam hal ini Pelindo itu sudah memperbaiki atau meningkatkan infrastrukturnya termasuk pendalaman kolam dengan melakukan sehingga kapal-kapal besar itu bisa masuk gitu ya, bisa masuk. Ini sebuah bukti dan saya kira untuk Pelindo yang menguntungkan dalam arti satu ada declare bahwa pelabuhan dia itu sudah bisa didatangin oleh kapal-kapal besar. Terus yang kedua,
untung juga buat Pelindo ketika misalnya kapal itu bisa membawa jumlah kargo yang lebih lebih banyak ya, lebih banyak itu kan secara bisnis ya menguntungkan dia. Yang ketiga tentu untuk cargo owner itu atau shipper ya, yang punya barang itu bisa diuntungkan dengan harapan bahwa ketika kapal besar itu datang, harga ocean freight atau pengiriman itu menjadi lebih murah gitu, Bang. Itu harapannya gitu. Lalu kemudian untuk kemajuan untuk perekonomian kita ya bisa diuntungkan dengan adanya kapal gini kan, paling tidak pesannya ke investor kan bahwa oh ya fasilitas perdagangan kita itu cukup memadai dan memungkinkan untuk melakukan investasi. Artinya apa? Saya berani investasi di Indonesia, misalnya bangun pabrik, nanti untuk pengiriman ekspornya kapalnya tersedia gitu kan. Jadi itu pesannya ke mereka. Jadi banyak sebenarnya yang diuntungkan gitu. Gitu Mas Adi. Lalu kemudian kan ketika ini diuntungkan kan harapan kita ya ini berkelanjutan gitu. Bagaimana cara berkelanjutan ya, semua pihak harus mendukung lah dari sisi pemerintah ya, tentu di samping kasih insentif tadi juga harus memberi kemudahan melalui regulasi agar industri tumbuh. Ketika industri tumbuh kan pelayaran ini bisa berkelanjutan gitu. Tadi di awal kan sempat dibilang kalau dulu pernah ada juga gitu ya yang 10.000 TEUs. Ya betul. Kalau saya nggak keliru juga di sekitar tahun 2017, ya. Namun tadi nggak berkelanjutan. Betul. Barusan juga udah sempat bilang bahwa servis ini harus berkelanjutan agar pelaku usaha juga dapat kepastian. Ya betul. Boleh dielaborasi lebih Pak, menurut Pak Damas, apa sih yang harus dilakukan oleh CMA CGM dan semua pihak yang terlibat agar servis ini berkelanjutan? Ya betul. Seperti Mas Adi bilang tadi, 2017 itu ada kapal 10.000 TEUs 10.000 ya, betul 10.000. Kemudian saya kira itu bertahan selama 1 tahun. Kemudian dia berhenti. Dan kalau saya nggak salah ya dulu itu berhenti juga karena memang kargonya kurang memadai gitu loh, kurang memadai. Artinya hitungan bisnisnya mungkin tidak menguntungkan. Ketika ada kapal 10.000 lalu kemudian bongkar muatnya cuma 1.500 sampai 2.000, itu mungkin hitungan bisnisnya tidak menguntungkan untuk operatornya sehingga dia kemudian menghentikan. Artinya ketika dia satu kali datang ke sini lalu kemudian nantinya selanjutnya ke Amerika, barang yang dimuat dari sini itu cuma 1.500 TEUs, ya mungkin padahal misalnya saat itu operating cost dari kapal besar itu semakin naik, ya hitungan bisnisnya tidak masuk, jadi ya memang terpaksa dihentikan karena ya operator kapal itu kan atau shipping line itu kan memang dia melakukan bisnis kan, ketika tidak menguntungkan ya berhenti gitu. Nah, lalu pertanyaan Mas Hadi tadi gimana supaya sustain atau berkelanjutan ini ya ada banyak ya satu-satunya kargo harus tersedia. Bagaimana supaya kargo tersedia? Industri kita harus tumbuh gitu loh. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, industri tumbuh itu ya banyak faktor tentu ya. Jadi tapi salah satu yang bisa dilakukan adalah pemerintah bisa gimana caranya supaya industri itu tumbuh gitu kan, tumbuh. Karena kalau di Priok ini kan kapal itu datang ke Pelabuhan Tanjung Priok, itu kan dia di feed atau disumbang oleh kargo-kargo yang sekitar Jakarta ataupun mungkin Jawa Barat ya. Jawa Barat itu sampai Bandung itu masih ke sini, ataupun sebagian dari Banten yang masih ke sini. Tapi kalau di Jawa Tengah kan atau Jawa Timur ya mereka punya pelabuhan sendiri di sana gitu loh. Jadi pelabuhan Tanjung Emas di Jawa Tengah itu juga dia juga punya pelabuhan. Demikian pun di Jawa Timur di Tanjung Perak Surabaya gitu. Gitu. Terakhir ini Pak, pandangan Pak Damas, optimiskah dengan servis ini akan berkelanjutan, akan menguntungkan semua pihak? Saya kira
ya harus optimis lah, harus optimis. Artinya begini, seperti yang saya sampaikan tadi, CMA itu saya melihatnya bisnis yang berkelanjutan ya, bisnis masa panjang. Dia melihat potensi pertumbuhan kargo dari Indonesia dengan sebagian tadi ada pengalihan dari China misalnya, mengambil barang substitusinya di sini. Terus kemudian yang kedua, pemerintah kita juga kan lagi menggalangkan pertumbuhan ekonomi dan industri kita ya. Saya optimis ini berkelanjutan. Memang sih ada banyak yang berharap begini, gimana supaya ini nanti berkelanjutan. Ada gagasan bahwa jadikan ini Priok sebagai hub ya, hub dari industri di Indonesia gitu, industri, atau misalnya barang-barang yang sebelumnya diekspor lewat Tanjung Perak Surabaya atau Tanjung Emas Semarang itu dibawa ke Jakarta. Cuman kan itu tidak bisa diintervensi ya oleh regulasi pemerintah supaya itu di sini. Itu kan semua tergantung pemilik barang gitu, pemilik barang ataupun shipping lainnya lah gitu loh. Nah, yang bisa dilakukan ya bagaimana membuat pelabuhan ini kompetitif sehingga bisa bersaing dengan hub port seperti Singapura atau Tanjung Pelepas. Kompetitifnya seperti apa gitu? Dia harus layanannya seefisien di Singapura, kemudian tarifnya pun seperti di Tanjung Pelepas atau di Singapura, sehingga ini bisa menarik pemilik barang untuk menjadikan ini sebagai hub. Jadi mereka tidak perlu transshipment di Singapura, tidak perlu transshipment di Tanjung Pelepas, tapi bisa ke Tanjung Priok. Nah, ketika itu ditransship di Tanjung Priok, itu kan nantinya bisa menghidupin kapal ini, kapal 16.000 TEU itu barangnya berkecukupan karena dia tidak hanya disuplai dari Tanjung Priok atau sekitarnya, tapi juga dari tempat lain seperti Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu loh. Itu harapannya. Kalau itu bisa direalisasikan ya. Tapi sekali lagi itu tidak bisa dilakukan secara intervensi dari pemerintah atau bentuk regulasi, itu agak susah gitu loh. Gitu. Oke Pak, yang artinya harusnya optimis ya dengan kedatangan kapal besar ini. Kemudian ini harus kita sudahi juga untuk shipping and logistics ini. Cuman bold statement tadi yang di awal bahwa kedatangan kapal besar 16.000 TEU ke Jakarta ini sebagai salah satu cara bahwa ini industri kita, industri Indonesia baik-baik saja gitu ya. Kita siap untuk menghadapi. Iya, saya kira pesannya itu di tengah kecemasan banyak orang atau kecemasan dunia bahwa tahun 2023 itu kita semua cemas akan ada resesi. Tapi saya melihat ini positif gitu loh. Ketika kapal ini datang di saat semua orang cemas akan hal itu, pesannya adalah we are okay gitu loh. Jadi kita fine aja gitu loh. Ekonomi kita ya baik-baik saja. Ini buktinya apa? Ini kapal ini bisa datang, berarti ekonomi kita baik-baik aja, dan bahkan bisa didatangin kapal yang lebih besar yang sebelumnya belum pernah ada gitu. Gitu. Jadi ini editor views untuk kali ini. Cuman topik ini masih menarik untuk dibahas. Ya harapannya kita bisa in touch dengan operator langsung, dengan pihak CMA CGM. Ingin tahu lebih detail ya Pak ya? Ya betul. Saya kira memang Mas Adi perlu tanya langsung ke CMA. Sebenarnya kok berani-beraninya gitu loh buka di saat ekonomi lagi slow down kayak gini gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa dapat kontak langsung dengan pihak operatornya. Tapi untuk topik kali ini, untuk episode pertama kita harus tutup gitu ya Pak ya. Baik. Terima kasih banyak Pak untuk views-nya, dan sampai jumpa lagi untuk di editor views di next week ya Pak ya. Ya baik Mas Adi. Ya. Lalu dari kita pengen ngucapin terima kasih. Ini kita tetap record sama seperti yang sebelumnya di El Cafe, sebuah kedai kopi di sekitar Rawamangun, dekat dari LRT Velo. Jadi kalau emang lagi di sekitar Rawamangun atau emang sengaja mau cari tempat ngopi, bisa datang langsung aja ke El Cafe. Siap. Sekian dari kita ya Pak ya. Ya, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.